Membaca itu sebetulnya kegiatan sampai sekarang saya masih membaca, tapi kadang-kadang tinggal lihat apa sebetulnya yang baru diperdebatkan di publik tuh. Kayak sekarang orang banyak baca tentang Yuval Noah Harari itu, Roger Bregman yang mengajukan Rutger Bregman, anak muda orang Belanda yang nulis banyak tentang universal basic income tuh. Dan kalau kita baca buku kadang-kala kan panjang kan. Nah sekarang dimudahkan karena kita bisa langsung ikuti percakapan mereka di YouTube kan. Misalnya novel Noah Harari itu berdebat dengan tadi Rutger Bregman itu tentang masa depan dunia dilihat dari sudut pandang kebijakan sosial. Lalu kita ikuti lagi debat tentang cognitive science, macam-macam itu. Jadi sebetulnya dimudahkan oleh teknologi untuk langsung dengar dari orangnya. Kalau dulu kan kita mesti baca bukunya, kita nggak tahu wajahnya pun kita nggak tahu. Kalau sekarang langsung real time kita bisa ikuti perdebatan di TikTok misalnya. Gitu-gitu. Dan buku kan murah sekarang kan. Google Books, Kindle. Itu saya udah jarang beli buku karena bisa beli di Kindle kan dengan harga yang sepertiga dari buku fisiknya tuh. Tapi masalah kita sekarang buku itu jadi langka bukan karena nggak bisa diakses, tapi karena soal bahasa tuh. Betul. Dan mestinya pemerintah harus kasih uang banyak untuk menerjemahkan buku-buku itu. Bagaimana dan dibagi restoratif Meiji di Jepang dulu ya? Kayak buku-buku luar biasa seperti itu kan? Itu mestinya itu yang disebut revolusi mental, yaitu menerjemahkan buku dan menggratiskan pada orang gitu. Atau revolusi mental kali. Revolusi mental. Udah mental revolusinya. Kan kuliah juga, Rocky kan berbagai macam fakultas sudah dimasukin kan. Walaupun ya ada saya ingat ada pernyataannya, ya saya harus mengambil satu lah sebagai alasan apalah yang menurut saya alasan yang sekarang orang dibuat-buat kan. Gelar kesediaan itu kan gelar yang dibuat-buat seperti itu kan, seperti itu. Saya sebenarnya pemalas kuliah karena kadang-kala menganggap itu bisa dibaca juga kan. Ya saya kuliah pertama itu Fakultas Teknik. Lalu diterima hampir di Fakultas Hukum juga kan? Fakultas Hukum, diterima Ekonomi, Hubungan Internasional, Filsafat akhirnya. Jadi mungkin ada 5 jaket kuning saya di UI. Dan satu waktu dihadang oleh alumni UI, saya nggak boleh lagi ngajar, bahkan nggak boleh masuk kampus UI waktu waktu rame-rame Pilpres kemarin kan. Rocky Gerung dilarang masuk kampus. Gue bilang, gue tuh ngajar 15 tahun nggak dibayar. Nah lu orang baru lulus kemarin ngalang-ngalangin gue tuh. Saya ngajar di 7 fakultas itu. Bahkan sempat membuka program studi kan, yang memulai dari awal ya, dari nol kan, beberapa program studi di UI. Ya, mata kuliah baru saya buka banyak mata kuliah baru tuh terutama di Departemen Filsafat. Karena saya anggap bahwa kalau nggak ada yang berani ngajar, sini gue ajarin sendiri. Kurikulum nggak ada, gue bikin sendiri. Gitu-gitulah. Tapi masih ngajar sekarang di UI nggak? Apa sudah di Warboden? Bahasa Belanda jadi Warboden. Ngajar tamu masih beberapa fakultas kasih ngajar tamu di luar UI masih saya nggak kasih ngajar tamu di manajemen UI, pernah di manajemen bisnis ITB, dan kalau di swasta saya ngajar banyak di UPN, saya masih ngajar metode ekonomi. Ya masih banyak lah ngajar. Kalau di Lemhanas, ini kan salah satu bentuk. Saya pernah ngajar di Lemhanas. Kepemimpinan juga di Lemhanas itu. Pernah kasih kuliah umum di situ, di Sesko TNI pernah, Sespimti Polri pernah. Ya entah kenapa masih dianggap sebagai